Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Darmasraya mogok bersidang. Gencarkan penyelesaian kasus di luar pengadilan. 11 rumah restoratif justice diresmikan. Puluhan kendaraan mati pajak terjaring razia. Jajaran Satlantas Polresta Padang bersama Bapenda dan Jasara Harja Selasa siang melakukan razia pajak kendaraan yang menunggak pajak. Pantauan di lapangan, setiap kendaraan yang diduga mati pajak dihentikan oleh polisi lalu lintas. Selain pajak, petugas juga memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Untuk pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas, langsung ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus bagi kendaraan yang terbukti belum membayar pajak, maka surat tanda nomor kendaraannya ditahan oleh petugas Samsat dan diberikan surat tanda terima. STNK baru bisa diambil pemiliknya setelah pemilik kendaraan membayar pajak. Dalam razia itu, sebuah mobil plat merah asal Agam terbukti belum membayar pajak. Razia yang digelar di depan Mapolsek Padang Utara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Kegiatan razia ini dilaksanakan sejak awal bulan Oktober hingga akhir Desember 2024. Menjaring kendaraan yang mati pajak belum balik nama ke daerah yang asal Sumatera Barat gitu. Plat luar yang memakai kendaraan yang berdomisili di Sumatera Barat dan belum memutasikan ke sini, itu juga kami cari. Iya, kami akan laksanakan sampai akhir tahun, batas 31 Desember. Titik-titiknya kami kan bekerja sama dengan mitra, Polri, Jasara Harja. Nanti kami menentukan titiknya secara bersama-sama, khususnya di daerah seluruh kecamatan di Kota Padang. Di Padang, kegiatan razia akan dilaksanakan secara acak, namun rutin, di 11 kecamatan oleh petugas gabungan Satlantas dan instansi terkait lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. Perwakilan masyarakat dan pemuda Ampalu, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, melaporkan mantan anggota DPRD Sumbar ke Polda pada Selasa sore. Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 itu diduga menerima gratifikasi dengan memanfaatkan jabatannya untuk bermain proyek di pesisir selatan. Mantan anggota dewan yang terhormat ini dilaporkan ikut bermain untuk meloloskan proyek pembangunan batu bronjong sepanjang 70 meter, senilai 180 juta rupiah. Menurut perwakilan masyarakat Ampalu, dari hasil temuan di lapangan, pengerjaan proyek penanganan sungai yang berada di Nagari Ampalu, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, dengan menggunakan anggaran dari APBD Sumbar, baru beberapa bulan digunakan. Proyek itu sudah rusak. Salah seorang anggota DPRD telah menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam menyelenggarakan sebuah proyek di Nagari Ampalu, Gantiang di Selatan, Surantieng. Ada temuan bukti-bukti bahwa proyek itu bermasalah. Baru beberapa bulan selesai dipakai atau dilaksanakan, itu sudah terjadi banyak kerusakan. Masyarakat Ampalu berharap kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan di lapangan agar dapat melihat sendiri kondisi batu bronjong itu. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah memeriksa 23 saksi dari berbagai kalangan, seperti wakil rektor, bagian keuangan, bagian perencanaan, hingga mahasiswa, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka kasus korupsi
penyalahgunaan dana kemahasiswaan di Universitas Andalas yang merugikan negara lebih dari setengah miliar rupiah. Modus yang dilakukan tersangka adalah menarik dana kemahasiswaan dan memindahkannya sebagian ke rekening pribadi. Kasus itu terungkap dari adanya temuan dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan tahun 2022 sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang dilakukan salah seorang bendahara. Tersangka bisa melakukan itu karena jabatannya sebagai bendaharawan pembantu di Universitas Andalas. Jaksa menjeratnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai diperiksa Senin kemarin, tersangka langsung ditahan di Rutan Anak Ayah selama 20 hari. Tersangkanya adalah inisial MA selaku bendahara pengeluaran pembantu akademik pada bidang kemahasiswaan. Sudah kita tetapkan tersangka, lalu dengan ini juga kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Anak Air kelas 2B Padang. Kasus ini mencuat ke permukaan pada Agustus 2022 lalu. Setelah penelusuran yang dilakukan Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas, menemukan adanya dana kemahasiswaan yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima. Beberapa kegiatan kemahasiswaan, insentif bagi mahasiswa berprestasi, dan kegiatan lainnya tak menerima dana yang seharusnya. Padahal, kegiatan itu telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.